Halo guys, balik lagi di channel AO Movie. Di video kali ini, saya merangkum sebuah film dokumenter yang berjudul Prehistoric Planet Season 1. Di episode 1 ini, menceritakan tentang kehidupan para dinosaurus dan berbagai hewan prasejarah lainnya yang berada di pesisir pantai. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. 66 juta tahun yang lalu di planet Bumi, langit dipenuhi hewan raksasa berterbangan. Di lautan, monster reptil berpatroli di kedalaman. Dan di daratan, ada berbagai jenis dinosaurus di mana mereka semua berjuang untuk bertahan hidup. Di pantai selatan, dari laut pedalaman besar yang membelah Amerika Utara, terlihat seekor T-Rex yang sedang berenang. Dengan tulang berongga berisi udara dan tungkai belakang yang kuat, membuat T-Rex menjadi perenang yang efektif. Bersama dengan kelima anaknya, mereka berenang menuju salah satu pulau lepas pantai. Dari dalam lautan, terlihat salah satu predator besar, yaitu Mosasaurus. Kadal laut raksasa yang berukuran 2 kali lebih besar dari T-Rex dan beratnya lebih dari 15 ton. Mangsa Mosasaurus biasanya adalah kura-kura, tapi melihat anak-anak T-Rex sepertinya bisa jadi cemilan yang nikmat baginya. Meskipun di dalam air, T-Rex dewasa masih bisa melindungi dirinya dengan efektif, tetapi anak-anaknya harus dekat dengannya. T-Rex kerap kehilangan setidaknya 2/3 dari kurang lebih 15 keturunannya di tahun pertama. Setibanya di tepi pantai, terlihat kura-kura raksasa seberat 2 ton. Mereka ada di tempat itu untuk bersarang. Ternyata, hal inilah yang membuat T-Rex datang ke pulau itu. Induk T-Rex berusaha memakan salah satu kura-kura yang sudah mati dan membusuk. T-Rex punya rahang terkuat yang bisa menggigit dengan kekuatan sebesar 5 ton. Namun, induk T-Rex tidak mau membagi makanannya karena dia ingin melatih anak-anaknya untuk belajar berburu dan mendapatkan makanan sendiri. Di sekitar pantai, terlihat bayi kura-kura mulai menetas dan bergegas menuju ke laut. Ini adalah kesempatan bagus bagi anak-anak T-Rex untuk melatih insting berburu mereka. Di seluruh dunia, laut pesisir dangkal mencakup area seluas 40,2 juta kilometer persegi. Dengan kekayaan isi perairan, menjadikannya habitat yang penting bagi kehidupan. Salah satu jenis binatang hidup nyaman di sekitar pesisir dan membentuk koloni besar. Mereka adalah Pterosaurus. Di pantai Afrika Utara, ada 7 spesies berbeda dari mereka. Salah satunya adalah Teti Draco. Mereka kemari untuk makan, beristirahat, dan membesarkan anak-anaknya. Mereka tak hanya bersarang, tetapi juga melindungi keturunannya dari seekor Phasmatoddraco. Predator setinggi 275 cm terlihat sedang mengintai di antara koloni untuk memangsa anak-anak yang tidak terjaga. Beberapa tipe Pterosaurus kurang bisa beradaptasi dengan baik di daratan. Mereka punya strategi bersarang yang agak berbeda. Mereka membuat sarang di tempat yang kurang mengundang perhatian predator, yaitu di atas tebing. Dari bawah tumpukan rumput laut, muncul beberapa Alcyone kecil yang tingginya hanya beberapa sentimeter dan beratnya kurang dari 57 gram. Setelah itu, insting pertama mereka adalah memanjat. Mereka berkumpul di puncak tebing untuk mempersiapkan penerbangan pertama mereka. Tulang mereka sangat ringan, hingga berisi 90% udara. Tepi tebing membuat aliran udara ke atas dan itu sangat membantu mereka. Ketika tiba saatnya untuk berangkat, mereka berkumpul dengan menghadap arah angin yang datang. Namun tampaknya belum ada yang siap untuk mengambil resiko. Hingga akhirnya salah satu dari mereka menginspirasi yang lainnya untuk terbang.
Mereka tidak menuju ke pantai, tetapi mereka pergi ke hutan berkabut yang ada di baliknya. Saat mereka sedang terbang, muncul beberapa Barbaridaktylus yang mengincar kawanan tersebut. Naas, salah satu dari mereka terjatuh dan menjadi mangsa Phosphatodraco. Dari banyaknya kawanan yang terbang, hanya sedikit yang berhasil selamat. Hutan memberikan keamanan dan juga makanan bagi para Pterosaurus muda. Selama 5 tahun ke depan, inilah rumah mereka. Ketika mereka sudah besar, mereka akan bergabung dengan Pterosaurus dewasa untuk menangkap ikan di laut lepas. Di perairan lepas benua Selandia, terlihat seekor Tuarangisaurus jenis reptil laut yang panjangnya hampir 9,14 meter. Hewan betina ini ditemani anaknya yang berumur sekitar 6 bulan. Paling banyak, hewan ini hanya punya satu anak setiap sekitar 2 tahun. Tuarangisaurus datang dari seberang Pasifik Selatan. Para jantan juga datang kemari untuk menikahi para betina. Tapi saat ini bukan itulah prioritas para betina. Teluk ini menyediakan sesuatu yang sulit ditemukan di tempat lain, yaitu kerikil yang halus, keras, dan bulat. Tuarangisaurus memakan kerikil tersebut dan menelannya. Mereka butuh kerikil itu sebagai pemberat dan batu ampla, gastrolit yang akan tersisa di perut mereka untuk menggiling makanan yang tidak terkunyah. Bagi Tuarangisaurus kecil, belajar menelan kerikil untuk pertama kalinya tidaklah mudah dan butuh latihan. Namun pada akhirnya, mereka pun akan berhasil. Ini juga kesempatan bagi ibunya untuk mencari pasangan di antara para jantan. Setelah itu, mereka pun pergi meninggalkan pantai. Naiknya permukaan air laut membuat banyak pulau terendam yang tertutupi koral dan bunga karang. Koral memanfaatkan sinar matahari di perairan dangkal ini. Mereka mengumpulkan partikel kecil makanan yang mengambang di arus laut. Ini adalah Mosasaurus hoffmann, predator paling mematikan di lautan itu. Tapi ikan Pycnodon tidak punya rasa takut. Predator itu kemari bukan untuk makan, melainkan untuk dibersihkan. Karena inilah saatnya untuk melepaskan kulit tuanya. Mosasaurus adalah kadal raksasa yang mempunyai lidah bercabang. Setelah dibersihkan, Mosasaurus beristirahat di permukaan untuk mengisi paru-parunya dan bersantai. Tiba-tiba muncul pesaing jantan yang lebih muda menantang untuk merebut wilayah tersebut. Hingga akhirnya, jantan yang tua berhasil mengalahkan pesaingnya. Dan untuk saat ini, setidaknya karang itu masih jadi wilayah miliknya. Malam yang gelap dan tenang di pesisir Amerika Utara memicu kejadian langka yang indah. Bahkan di kedalaman laut ada cahaya yang berasal dari amon yang bersinar. Amon adalah moluska yang terhubung dengan gurita dan cumi-cumi. Mereka tak lebih besar dari tangan manusia. Selama berminggu-minggu, mereka berkumpul di kedalaman pesisir. Di kedalaman, cahaya ini membantu memancing plankton sebagai makanan. Tetapi malam ini mereka punya tujuan yang berbeda. Mereka datang ke permukaan untuk mencari pasangan. Ada ribuan dari mereka di tiap kawanan dan membuat gelombang bioluminescence. Mereka punya sistem saraf yang rumit mengontrol sel penghasil cahaya yang disebut fotosit. Saat pasangan terjalin, mereka mengoordinasikan cahaya mereka. Jika berhasil, si betina akan bertelur dan membantu menghasilkan generasi berikutnya. Setelah pembuahan, betina akan menuju perairan dangkal untuk melepaskan telur mereka.
Seperti kebanyakan cephalopoda, berkembang biak adalah tindakan terakhir di hidup mereka yang singkat. Di perairan dangkal Selandia, sekumpulan Tuarangisaurus telah berkumpul. Mereka berenang dengan 4 siripnya untuk mencari kawanan ikan yang berkumpul di sini. Terkadang, mereka naik ke permukaan untuk menghirup udara sebelum melanjutkan penerbangan mereka di bawah air. Tetapi salah satu betina terlihat tidak berenang seperti biasanya. Dia dan anaknya yang berumur 2 tahun tertinggal dari kawanannya. Ternyata si betina sedang hamil. Dia bergerak dengan susah payah dan itu tak luput dari perhatian pemburu mematikan, yaitu Kai-Kai Filu. Sang betina berusaha menghindari serangan Kai-Kai Filu. Sementara si anak mencoba mengalihkannya untuk mengulur waktu. Untungnya, sang ibu dan anaknya tak sendirian. Mereka bersama-sama berhasil mengusir Kai-Kai Filu tersebut. Setelah kehamilan 1,5 tahun, sang bayi pun lahir dengan panjang sekitar 3 meter. Setelah itu, si bayi butuh ke permukaan untuk menghirup napas pertamanya. Salah satu bayi terbesar sepanjang masa di mana mereka bisa hidup selama 80 tahun. Dan film pun berakhir. Di episode berikutnya, dinosaurus raksasa bergulat demi pasangan di tengah gurun yang panas. Para hewan harus menggunakan semua kemampuan mereka untuk bertahan hidup di tempat paling tak ramah di bumi. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.